Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tera Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di saat ini Allah memberi kita ruang untuk diam sejenak, menenangkan pikiran, melonggarkan dada, dan membuka hati untuk sebuah kisah yang lembut namun mengguncang jiwa. Kisah ini tidak bercerita tentang raja, tidak pula tentang orang kaya, bukan kisah panglima perang, bukan pula ulama besar yang dikenal luas. Ini adalah kisah seorang lelaki biasa, sangat biasa. Namun Allah mengabadikan keberaniannya dalam Al-Quran. Ia dikenal dalam tafsir para ulama dengan nama Habib An-Najjar rahimahullah. Allah menceritakan kisahnya dalam Al-Quran surah Yasin, dari ayat 20 hingga ayat 27. Dan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan kisah ini dengan riwayat yang diterima dan makna yang sahih. Habib An-Najjar adalah seorang tukang kayu. Ia hidup sederhana, jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari sorotan manusia. Bahkan dalam sebagian riwayat tafsir, disebutkan bahwa ia memiliki penyakit menahun. Tubuhnya lemah, hidupnya sunyi, dan hari-harinya diisi dengan kerja keras demi sekadar bertahan hidup. Namun di balik tubuhnya yang lemah, ada iman yang kokoh. Di sebuah negeri, Allah mengutus para rasul untuk menyeru manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa. Namun kaum tersebut mendustakan para utusan Allah. Mereka menolak kebenaran, mencemooh, bahkan mengancam. Ketika para rasul itu disakiti dan ditolak, Al-Quran menggambarkan satu momen yang sangat menyentuh. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 20, yang artinya, "Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Ia berkata, 'Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu.'" Sahabat terhati, perhatikan satu detail kecil namun sangat dalam. Allah menyebut ia datang dari ujung kota, bukan dari pusat kekuasaan, bukan dari tempat elit, tetapi dari pinggiran. Habib An-Najjar datang dengan napas terengah, dengan langkah tergesa, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan kaumnya. Ia berkata kepada mereka agar mengikuti orang-orang yang tidak meminta upah, yang membawa petunjuk, yang mengajak kepada kebenaran. Ia berbicara dengan logika, dengan kelembutan, dengan kejujuran hati. Ia tidak mencela, tidak merendahkan. Ia hanya ingin mereka selamat. Namun apa balasan kaumnya? Dalam penjelasan para mufassir, Habib An-Najjar disiksa dan dibunuh dengan kejam karena keimanannya. Tubuhnya diinjak-injak, nyawanya diambil, tetapi imannya tidak pernah runtuh. Dan di detik terakhir hidupnya, Allah mengabadikan satu kalimat yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 26, yang artinya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Bayangkan sahabat terhati, belum kering darahnya, belum dingin jasadnya, tetapi Allah langsung mempersilahkannya masuk surga. Dan apa yang diucapkan Habib An-Najjar? Allah berfirman dalam ayat berikutnya, yang artinya, ia berkata, alangkah baiknya, sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Sahabat terhati, bahkan setelah wafat, Habib An-Najjar tidak menyimpan dendam. Ia tidak berkata celaka kaumku. Ia justru berharap kaumnya tahu agar mereka juga bisa selamat. Inilah iman yang murni, iman yang tidak dibangun di atas ego, iman yang tidak menuntut balasan manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah berteriak paling keras, tetapi berdiri di pihak kebenaran meski sendirian. Bahwa kemuliaan tidak selalu datang dalam bentuk pujian, tetapi sering hadir dalam kesunyian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, bahwa Allah mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup, dan tidak dikenal manusia. Mungkin hari ini kamu merasa berada di ujung kota kehidupan, merasa terpinggirkan, merasa suaramu tidak didengar. Tetapi kisah Habib An-Najjar mengajarkan, Allah melihat langkah kecil yang dilakukan dengan iman besar. Sahabat terhati yang dirahmati Allah, jika kamu lelah berbuat baik tanpa balasan, jika kamu istiqamah tanpa pujian, ingatlah bahwa surga bukan untuk mereka yang terkenal, tetapi untuk mereka yang ikhlas. Terima kasih telah menemani kami di channel Terahati. Semoga kisah ini menjadi pelita di hati yang redup dan penguat bagi jiwa yang hampir menyerah. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak kisah-kisah Islami di channel Terahati. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan menjadi pengingat, penenang hati, dan jalan untuk semakin mendekat kepada Allah.
Jika video ini bermanfaat, mari dukung channel Tera Hati dengan menekan subscribe, like, dan tuliskan komentar terbaikmu. Dukunganmu sangat berarti agar kami terus bisa berbagi kisah Islami yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.